Tanda inner child yang terluka dan cara menyembuhkannya. Apakah kalian merupakan orang yang sensian, tidak bisa nerima kritik, atau bahkan sering mutusin hubungan pertemanan atau asmara secara tiba-tiba karena takut tersakiti? Hati-hati gengs, karena bisa jadi apa yang kalian rasakan dan alami saat ini adalah efek dari inner child yang terluka. Lantas apa yang dimaksud dengan inner child? Cari tahu lebih jauh yuk lewat ulasan kali ini. Halo Goodness Hunters, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya, amin. Seperti biasa pada video kali ini, DW Education ID akan membagikan ulasan yang pastinya akan memberikan inspirasi yang baik untuk kamu. Belakangan ini di media sosial, banyak banget orang yang ngomongin soal inner child. Katanya, kalau kamu punya sikap begini, itu artinya inner child kamu terluka. Memangnya inner child itu apa sih? Sepenting apa inner child sampai bisa sebegitu berpengaruhnya terhadap kehidupan kita di saat dewasa? Yuk, kita cari tahu gengs. Apa itu inner child? Menurut ilmu psikologi, inner child merupakan sebuah konsep yang menggambarkan sifat maupun perilaku kekanakan yang kemungkinan ada dalam diri setiap manusia. Inner child adalah bagian dari diri kita yang seolah tidak ikut bertambah dewasa seiring berjalannya waktu. Atau secara simpel, inner child adalah anak di dalam diri kita. Kamu pastinya pernah kecil dong. Nah, sosok anak kecil itulah yang mendiami diri kita. Kalau kamu bahagia saat kecil, all is well, ya udah, inner child kamu fine-fine aja. Tapi sebaliknya, kalau di masa kecil kamu mengalami banyak hal yang menyakitkan, maka inner child kamu bisa terluka dan inilah yang akan melatar belakangi kondisi psikis kamu di saat dewasa. Duh, gak bercanda banget ya kan topik ini? Mengapa inner child bisa terluka? Seperti yang sudah disebutkan, inner child bisa terluka karena adanya pengalaman kurang menyenangkan dari masa lalu. Beberapa hal yang bisa menyebabkan luka pada inner child antara lain: pola asuh yang salah dari orang tua, kekerasan fisik, emosional, atau seksual, diskriminasi berbasis sara, bullying, terpisah dari keluarga, kematian anggota keluarga atau teman masa kecil yang dekat, perpecahan dalam keluarga misalnya karena perceraian, perselingkuhan, KDRT, dan lain-lain. Kejadian traumatis lainnya seperti bencana alam, peperangan, menyaksikan penganiayaan atau pembunuhan, dan lain-lain. Tanda inner child terluka. Inner child yang dibiarkan terluka tanpa pernah diobati tentu akan sangat berdampak terhadap diri kita, terutama ketika dewasa nantinya. Nah, buat kamu yang masih bingung, ini adalah beberapa tanda kalau inner child kamu terluka. Memiliki kepercayaan diri yang rendah, mudah menyalahkan diri sendiri atau orang lain, melakukan kekerasan, perundungan, dan diskriminasi ke orang lain, menunjukkan sikap agresif ketika marah, kesulitan mengidentifikasi dan mengakui perasaan sendiri maupun orang lain, tidak mampu menyelesaikan konflik, mudah mencurigai orang lain atau trust issue, kesulitan menghadapi perpisahan, penolakan, perbedaan pendapat, dan lain-lain, memiliki jiwa kompetitif yang kurang sehat, selalu ingin dominan, superior, menjadi pusat perhatian, atau dapat memegang kendali.
cara menyembuhkan luka inner child. Tahu nggak sih gengs, banyak banget orang yang nggak sadar kalau inner child mereka terluka. Atau mungkin kamu salah satunya. Makanya, saat kamu akhirnya sadar kalau ternyata inner child kamu terluka, kamu bisa lakuin langkah penyembuhan inner child dengan beberapa cara seperti berikut ini. Menerima apa yang sudah terjadi. Salah satu alasan mengapa kita sulit memulihkan diri adalah nggak mau menerima apa yang telah terjadi. Kamu sibuk menyalahkan diri sendiri atau orang lain, atau bahkan bersikap denial. Karenanya kamu perlu belajar untuk menerima apa yang telah terjadi. Bagaimanapun kamu tidak akan bisa mengubah masa lalu. Ketidakmauan menerima keadaan hanya akan membuatmu sulit berkembang. Mengakui dan memahami diri sendiri. Tidak cuma sulit menerima masa lalu, seringkali kita pun kesulitan menerima diri sendiri. Maka dari itu, akuilah bahwa kamu adalah manusia biasa yang punya kekurangan, bisa berbuat salah dan pernah gagal. Akuilah bahwa kamu memiliki luka batin. Jika kamu selalu bersikap denial terhadap diri sendiri, maka kamu pun akan kesulitan untuk memahami dirimu sendiri. Akibatnya, luka batin atau trauma yang kamu miliki tidak akan pernah bisa pulih. Menulis jurnal. Journaling adalah salah satu aktivitas yang sering direkomendasikan untuk menjaga kesehatan. Kamu bisa menuliskan apa yang kamu rasakan, mencurahkan keluh kesah dan sebagainya. Menulis jurnal tidak hanya membantumu melepaskan emosi, tetapi juga merefleksikan pengalaman yang sudah kamu lalui. Melakukan meditasi. Selain journaling, meditasi adalah kegiatan yang positif untuk kesehatan mental kita. Melakukan meditasi dapat mengurangi stres, melatih konsentrasi, serta membantumu dalam mengelola emosi. Meditasi juga dapat membantumu mengenali diri sendiri atau perasaan yang kamu miliki. Melakukan hal-hal yang membuatmu senang. Kamu bisa melakukan hal-hal yang membuatmu merasa lebih baik. Carilah hobi yang bisa membantumu melepaskan stres serta memperbaiki suasana hatimu. Misalnya memancing, hiking, memasak, bermain game, dan sebagainya. Nah, kamu juga bisa melakukan kembali hal-hal yang kamu sukai semasa kecil. Misalnya membaca buku anak-anak, bermain puzzle, mengoleksi boneka, dan sebagainya. Hal ini bisa membuat dirimu terkoneksi kembali dengan inner child-mu, sehingga akan lebih mudah bagi kamu untuk menyembuhkan lukanya. Membangun support system. Seringkali kita kesulitan menyembuhkan luka inner child akibat minim support system. Maka dari itu carilah sosok yang bisa kamu percaya untuk mendengarkan cerita-ceritamu. Bisa keluarga, pasangan, atau bahkan sahabat. Berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Pada tahap yang lebih parah, kamu bisa melakukan konseling dengan tenaga profesional untuk menyembuhkan luka inner child-mu. Sebagai tenaga profesional, psikolog atau psikiater tentunya dapat membantumu mengidentifikasi luka inner child dan dampaknya. Mereka juga dapat membantumu memulihkan luka-luka tersebut. Menyembuhkan luka inner child seringkali merupakan proses yang panjang dan tidak mudah. Kuncinya ada pada niat diri sendiri. Sebab, gak peduli seberapa banyak atau seberapa ahli orang yang menolongmu. Jika kamu tidak ada keinginan untuk berubah, maka semuanya akan sia-sia. Selain itu, jangan pernah merasa bahwa kamu sendirian. Di luar sana, ada banyak orang yang juga sedang berjuang untuk memulihkan luka inner child-nya. Ingat, ini bukan salah kamu. Tidak ada satupun anak yang ingin mengalami kepedihan saat ia kecil. Tapi saat kamu dewasa, kamu bisa berjuang agar anak kecil di masa lalu yang ada dalam diri kamu bisa sembuh dari traumanya hingga kamu bisa bahagia seutuhnya. Tetap semangat, jangan letih untuk berjuang,
karena kamu hebat dan kamu berhak bahagia. Finally, kita sudah sampai di akhir video. Semoga ulasan kali ini bermanfaat dan jangan lupa kalau kamu suka dan terinspirasi dengan video ini, boleh dong kasih like, komen, dan subscribe ke channel ini agar nantinya DW Education ID makin semangat bikin konten buat kamu. Tetap semangat dan terus menebar kebaikan. Sampai jumpa.